Rp600. Sekitar berapa itu? Rp600 kurang lebih ada 1.800.000. Makanya aduh merasa apa ya, kecewa, mau marah, mau nyesel, mau gimana, mau campur aduk pikiran di situ. Kalau itu kita makan sendiri, tapi yang datang tuh kayak hantu-hantu Indonesia, ini gede atau gede atau apa tuh, semua bahasa siluman kayak ular, kayak macan, kayak semuanya bang. Setelah itu kita total semua ada Rp40.000. Sekitar berapa itu? Nah kurang lebih ada 1 juta lebih ya. Satu hari kita ngingetin dulu, jangan sampai kita yang ini kembali jadi jauh ya. Akibat gaji yang tidak dibayarkan, seorang TKI di Malaysia dan 4 temannya ini rela melakukan ritual pesugihan sate gagak. Mereka berhasil mendapatkan Rp40.000 Malaysia. Namun hasil yang didapat tidaklah cuma-cuma, karena temannya harus kehilangan nyawa. Ritual pesugihan sate gagak di negeri jiran ini menyisakan luka mendalam dalam diri Mas Ehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM, Sobat Malam Mencekam? Terima kasih Anda selalu bersama kami, bersama Malam Mencekam ya. Malam hari ini Mang Ayu dan tim hadir kembali. Jadi jangan bosan, Mang Ayu dan tim selalu hadir ke depan Sobat semua untuk mengantarkan kisah-kisah horor nyata yang terbaru ya. Yang ini juga terbaru, sate gagak. Nah, jualan sate gagak, tapi ini dilakukan sate gagak jualannya di Malaysia ya. Di depan kita ada Mas Eeng Gleyor, namanya Mas Eeng Gleyor, luar biasa nih, seorang TKI asal Indonesia tentunya. Dapat berapa Mas Eeng? Total semua ada Rp40.000. Sekitar berapa tuh? Kurang lebih ada 1 juta lebihan. 100 juta Lebih. tanpa tumbal ya? Tanpa tumbal. Benar, tanpa tumbal. Tanpa tumbal. Tapi diikuti terus Iya. sampai sekarang nggak? Kalau sekarang udah alhamdulillah. Udah nggak ada. Udah nggak pernah diikutin. Nah, sobat penasaran dengan kisah ini, jangan skip ya sampai ujung videonya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan kisah dari Mas Eng. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Jadi begini Bang Eng, pada tahun 2007 itu kan kita udah lulus sekolah nih. Nah teman-teman sekolah tuh teman-teman yang pada kerja, sedangkan saya di rumah masih pengangguran. Nah ketika pengangguran tuh aduh di rumah kerja susah, mau ke laut saya nggak biasa ke laut, mau dagang saya nggak punya modal. Akhirnya saya disaranin tuh sama teman, yuk gimana kalau kita berangkat ke jadi TKI aja. Nah TKI kemana? Kita aja ke Korea. Nah ke Korea ada biaya nggak? Ada sih, ada biaya, ada sekolah. Aduh kalau ada biaya saya nggak bisa nih. Nah terus kamu mau gimana? Saya ingin berangkat tapi yang biaya tuh yang ringan. Oh kalau yang ringan ada tuh sponsor lagi nyari, tapi di Malaysia kamu enggak ya mau banget lah, namanya juga orang mau kerja, kita nganggur di rumah ngapain. Nah setelah itu ayo saya diantar tuh, diantar. Setelah diantar sana kita udah selama 2 bulan kita urus, dari mulai urus kita udah dikasih uang juga. Waktu itu saya dikasih ini buat pegangan, dikasih sama saudara juga buat pegangan. Nah kita berangkat. Ini berapa ongkosnya waktu itu?
yang ngumpulin waktu itu saya itu dapat pinjam Mang. Berapa totalnya? Totalnya dari teman-teman dari Blur itu kurang lebih ada 5 jutaan. Cukup ya? Ya insya Allah cukup karena waktu itu masih murah Mang. Ya kalau apalagi masih Malaysia tuh tergolong biayanya tuh masih murah. Itu Walaupun dijanjikan gaji berapa? kalau waktu itu dijanjikan gaji itu 1.600. Berapa itu? 1.600 itu kalau dirupiahkan kurang lebih 4 juta setengahan. Udah besar ya? Iya, apalagi di Malaysia itu awalnya dijanjiin di pabrik. Nah kita lagi masuk di pabrik, oke saya senang gitu dengan ijazah ini apa itu. Setelah kita udah siap, kita berangkat ke sana, ternyata agensinya melehoy, bukannya di pabrik malah dapatnya di sayur. Awal tuh dikasihnya di kebun, itu ada di Johor Batu Pahat. Nah Johor Batu Pahat itu di situ di kebun sawit. Kita nggak pernah lihat tuh istilahnya perkotaan. Nah kalau Johor Baru itu emang kota, tapi ketika kita lari ke Batu Pahat, yang kita lihat itu semuanya padang sawit. Kita nggak pernah lihat mobil kanan kiri, yang penting pagi kita kerja, siang kita kerja, malam kita istirahat, pagi kerja lagi. Kalau setelah kita itu kalau makan ya namanya kita kerja di kebun, ya makan hasil kebun gitu. Adanya sayur kita kasih sayur, cuman kita udah di stok setiap minggu tuh bosnya tuh datang, bos Melayu tuh dia bawa barang, ada telur, ada sayuran, sarden, nggak ada ikan, sana adanya ikan kalengan, pakainya sarden. Jadi tiap hari kita makannya kalau mau enak ke sarden, kadang kalau sama bagi dua sama anjing, kita juga harus kasih makan sama anjing gitu. Jadi makan sih terjamin ya? Makan terjamin. Kerjanya seperti Rodi nggak? Enggak. Kalau 8 jam sama, karena hitungannya sistem per jam. Gajinya. Gitu. Ternyata di sana kita gaji kecil. Kalau ketika di para sponsor bilangnya 4,5 juta, ini kerja di Malaysia kan 4,5 juta. Ternyata sampai sana cuman dapat 600 ringgit. Sekitar berapa itu? 600 ringgit kurang lebih ada 1.800.000. Jauh. Nah, makanya merasa kecewa, mau marah, mau nyesel, mau gimana, mau campur aduk pikiran di situ. Akhirnya teman tuh, dulu kita kabur aja dari sini, janganlah, kita nggak mau kabur. Udah, daripada ngapain di sini gaji kecil. Itu berjalan berapa bulan? Di situ 6 bulan. Mulai kesel ya? Iya, mulai kesel. Nah dari situ kita pindah. Setelah itu kita pindah ke bangunan. Kita kabur. Kita dari Johor ke Kuala Lumpur. Itu sekitar 8 jam perjalanan pakai bis, pakai bus. Kalau sana pakainya bilangnya bus. Naik bus. Nah dari Johor ke Kuala Lumpur. Jadi sampai Kuala Lumpur kita baru namanya kerja enak, kerja di proyek 3 bulan pindah, 3 bulan selesai pindah. Ini Kaburnya kenapa? Gaji kecil, nggak cukup buat makan, sedangkan orang rumah mau kirim, mau minta kiriman. Kalau di waktu di bangunan itu gaji per hari itu 50 ringgit. Jadi kita dapat 1 bulan itu 1.500. Lalu kita ini yang dibilang 4,5 juta, ternyata di proyek. Nah kita enak di proyek, sedangkan gaji 50 ringgit 1 hari, sedangkan buat makan cuma 2 ringgit. Kan jauh, kan ada sisa-sisa itu masih banyak. Nah biasa kalau kita kerja tuh kalau udah uang nih, caranya selalu kirim ke orang tua gitu. Nilainya ya alhamdulillah lah, bisa ke orang tua seneng gitu di rumah. Jadi habis ya? Iya gitu.
sama namanya musim hujanan, kita suka ya sedikit senang-senang, apalagi si laki-laki gitu. Tahun 2010 dia awal tahun baru, pokoknya saya kembali lagi pokoknya ke jalan-jalan karena liburan, satunya lagi mandornya ke pulang kampung. Di situ saya belum punya uang sama sekali, mau minjam, mau kasbon, kasbonnya kemana. Itu bos dari mulai awal Natal itu tanggal 24 itu mulai bos udah pesan bahwa dia akan mau jalan-jalan liburan Natalan itu. Nanti setelah tahun baru dia pulang baru gajian. Nah cuma dari tanggal 24 sampai bulan 1 itu kita mau uangnya dari mana, sedangkan gaji sebelumnya kita belum dibayar. Kecuali kalau dia liburan kasih uang dulu, ini gitu udah ada pegangan, kita hanya megang harus selesai yang kemarin aja gitu. Ternyata uang itu nggak cukup. Orang tua nelpon gitu dari rumah tuh, bibi punya uang gak, ini ayah lagi sakit parah, kalau bisa kamu pulang aja, jangan di situ terus, ayo pulang, ayah udah gak kuat, ayah kamu tuh udah gak kuat, kamu harus pulang. Nah setelah dapat telepon saya ke warung bakso, disitu ada teman, ada Ipin. Nah itu udah gini, saya cerita sama Mas Ipin, Pin ini gimana Pin, tolong bantu Pin, saya tuh orang tua nelpon, saya selesai pulang, tapi saya mau pulang tuh gimana Mas Ipin, saya di sini nggak punya uang sama sekali, waktu aku sakit. Nah kata Mas Ipin, iya, dan kalau bisa kamu pulang, khawatirnya orang tua kamu tuh nggak kesampean. Kalau kamu nggak pulang, kalau kamu nggak bisa lihat orang tua kamu, udah pulang dari mana? Kata kita sendiri aja, tapi jangan gitu, masalah yang sabar, ujian, terus gimana? Nah, jadi kita obrolan di warung, ada salah satu teman dia meletup, sayang, udahlah kamu jangan sedih-sedih terus, yuk kalau kamu mau kita buat ritual bikin sate gagak. Alah, emang sate gagak bisa ngasih uang? Saya sebelum emosi waktu itu karena saya tuh pengen dapat uang, gimana caranya? Bisa, ayo kita coba dulu. Oke, saya ikutin. Aku tahu dari mana ya informasi tentang jual sate gagak? Nah, kalau si Joko taunya dari mana, kita nggak pernah tanya tuh Bang kita nggak pernah tanya. Waktu itu saya nggak tanya ke Kang Joko terkait dia taunya dari mana atau dia apa, karena yang dia bilang tuh ayo kita buat ritual sate gagak. Ikutin aja lah. Iya, tapi saya tuh ikut aja. Nah, saya pikir karena dia orang Banyuwangi kan udah terkenal nih, kalimat saya tuh udah terkenal, oh saya percaya nih. Kita cari barang-barangnya apa yang kita dibutuhkan. Nah, kita cari ke pasar awalnya, cari di pasar, orang 5 tuh kita cari ke pasar. Ternyata di pasar gak ada jual beli burung. Ternyata di Malaysia tuh burungnya tuh nggak dijual belikan tapi dilepas liarkan. Kalau kayak gini kita nggak mungkin dapat nih. Apa nggak ada cara lain untuk nipang kek atau lebihnya kek? Nggak ada. Oh ayo kita buat itu aja yuk, buat sarang. Kan di sini ada itu ikan sawit, kita masuk ke hutan, kita cari bikin perangkap. Setelah itu kita cari burung gagak itu selama 2 hari. Hari pertama kita terlalu banyak rintangan karena di pohon sawit itu banyak lubang-lubang, terus jalannya jauh, hutan.
Nah hari yang kedua kita dapat, alhamdulillah caranya tuh ada burung dapat, satunya tuh kepudang, dua jalak, satunya gagak. Nah ini ada burung 4, ini gimana? Apa bapaknya mau kita buat sate? Kata si Joko nggak bisa, karena yang harus kita coba, yang harus kita praktekin itu burung gagak gitu. Terus yang ini gimana nih? Yang ini gampang, buat makan kita aja. Oke, setuju, mantap. Nah kita langsung malam-malam sekitar jam 1-an kita eksekusi. Ini barang-barang burung udah dapat nih, udah di tangan nih. Terus ritualnya gimana? Caranya gimana? Karena sampelnya buat duduk, buat saran. Ini caranya gimana? Gini, burung gagak kita, caranya kita buat lingkaran yang jangan sampai lingkaran itu putus, agar makhluk-makhluk halus itu tidak bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Oke lah, saya percaya karena dia itu orang pintar, orang dukun, karena petunjuk jalan gitu. Oke, ayo kita buat. Di ritualnya di mana? Di kebun sawit apa di kuburan? Kalau untuk ritualnya itu posisinya di sini ada tukang bakso yang biasa kita nongkrong, sampingnya ada kuburan Cina, di belakangnya itu ada pohon-pohon sawit. Kita di sampingnya dekat kuburan Cina, dekat sawit gitu. Di situ karena posisi yang paling enak, yang gelap, Nggak ada orang lewat. tidak ada orang lewat. Karena kalau ada orang lewat disangka kita mau ngapain, takutnya disangka kita mau curi-curi apa. Makanya kita cari posisi sekiranya dihalangin sama tembok-tembok makan Cina. Kalau makan Cina itu bisa besar pada, jadi kita cari posisi yang enak gitu. Pertama lingkaran kita buat pakai itu dulu, pakai kayu buat lingkaran. Udah dibuat lingkaran, baru si Joko langsung, nah burungnya juga dilingkarin. Terus ternyata nggak sampai lingkaran, putus. Nah putus, Joko ini gimana kok putus, nggak sampai? Ya bikin lagi, caranya habis, udah diperas-peras, udah di tes-tesin nggak nyampe. Terus gimana, mau lanjutin apa tidak? Lanjut aja tuh. Karena Putin setuju, Cupinya juga setuju, Ratono setuju. Ya udah, kita udah kesepakatan, kita buat tuh. Bagaimana gini, ini ada barangnya nih, anggap aja ini tempat satunya. Sini Kang Joko, nah sini Kang Joko, di sini itu Kang Juki, terus di sini ada Ratono, di sini saya, di sini Ipin. Lalu pindah tukar. Oh, jadi semua berperan ya? Hah? Ikut semua? Iya, dalam lingkaran semua. Bukan satu orang ya? Bukan. Semua ikut? Semua ikut. Nah, semua ikut. Di sini baru kita bakar. Kabar baru ini ya. Satu, satu kita nggak pakai mantra-mantraan. Mantranya ini? Iya. Sate? Iya. Pakai mantra cuma aja satu. Nah, selama setengah jam satu nungguin, karena itu tuh jengkel-jengkel karena ini beneran enggak. Satu. Aku tuh langsung mulai berembus. Mulai apa sih? Udah bulu langsung merinding semua. Udah saya langsung baca istighfar, baca sholawat. Tapi kata si Joko, jangan baca-bacaan, nanti nggak mau datang, nanti nggak mau dekat. Terus gimana? Udah, diam aja. Jadi kalau kiranya takut, diam aja, jangan lihat. Udah apa? Udah mulai. Satu. Terus ada nih, nenek datang. Itu datang sekaligus. Plus datang dia langsung putar kanan, dikelilingi. Satenya nggak dipegang-pegang, nggak diapa-apain, dia keliling terus diikutin.
terus sama orang baju pengantin, 2 orang, kepalanya nggak ada, dua-duanya. Saya langsung kaget, mau baca bismillah, mau baca sholawat, nggak boleh apa, nggak boleh kan? Yang ini yang 2 udah jatuh, si Juki sama si itu jatuh, pingsan, iya, pingsan. Di belakang dia gemeter, ambil napak saya, si Raton itu gemeter. Aduh, saya juga ikut takut, ikut malu waktu itu. Saya pura-pura, akhirnya saya tuh pura-pura pingsan aja, jatuh langsung jatuh. Setelah saya jatuh, pura-pura pingsan, si yang di belakang saya, si Ratonnya kencang-kencang. Saya langsung bangun, karena saya kan nggak pingsan tuh. Saya langsung bangunin. No. Saya tepak tuh si Joko. Gimana katanya nih? Kata si Joko, udah tenang, jangan ikut, tunggu. Pas saya kata Bang Joko, jangan dulu. Saya lihat kotak ada uang. Jadi untuk posisinya, ya kan, di sebelah depan itu ada bakaran sate, di luar lingkaran nih. Ini lingkaran tapi untuk bakaran sate tapi di luar. Ini tempat satenya di luar. Ini kotaknya. Jadi transaksi itu jangan sampai kita pakai megang tangan. Sekiranya uang itu harus ada di kotak. Saya nggak mikirin si Raton tuh, aduh, ya. Saya langsung kembali lagi. Yang penting dalam hati tuh, aduh tuh, saya senang. Tapi jangan, walaupun saya senang, saya kepikiran juga. Itu Satenya hilang. apa? Satenya hilang, tinggal sedikit. Waktu itu buat satenya berapa tusuk? Kalau kita buat sate itu semuanya itu nggak banyak, cuman 80 tusuk. 80 tusuk. Iya, Berapa bulan gagak itu? itu 1 bulan lalu cuma 1 tusuk 1. Jadi 80 daging. Cuman ini kan ini anggap ini kita tusuk nih. Ini dagingnya 1. Oh, 1. Ini daging 1. Ini daging 1. Itu Kecil-kecil ya. iya. Yang penting kalau satu orang berdalam satu tusuk kan bisa sampai 3 daging. Ini 1. Itu caranya guys. Caranya masukin sate kentang, 1 tusuk 1 daging. Nah, untuk proses pengambilannya, waktu itu kita kan apa sih, pura-pura pingsan nih. Jadi kita nggak tahu nih posisi ketika si apa sih makhluk halus ambil satenya dan naruh uangnya, kita nggak tahu. Satu itu satu berkurang, ada uang gitu. Nah itu pun saya Gimana bentuk uangnya? Berantakan atau acak-acakan? acak-acakan. Itu Uang apa itu? Rupiah? uang ringgit Malaysia. Itu ringgit warnanya wah pada sama seperti sini 50 ribuan. Jadi uangnya juga bukan uang baru ya? Bukan. Uang acak-acak gitu. Uang sama. Kalau uang sih ada yang lecek, ada yang sama. Kalau sudah dipakai lah uang. Iya. Kalau ringgitnya dari mulai 100 ringgit, hampir ratusan ribu semua, sama 50 gitu. Jadi nggak ada tuh yang 5 ringgit, 10 ringgit, nggak ada. Setelah saya mengeluarkan tuh, saya baru sadar, baru lihat ke depan gitu makanya. Baru jadi saya pura-pura pingsan. Saya telah mengeluarkan, saya ada uang. Sama lihat satunya udah tinggal sedikit. Saya hati udah seneng gitu. Wah, misalkan bisa makan nih, makan enak gitu, kenapa gitu. Yang penting ada sukses, yes, berhasil. Walaupun saya lihat kerja saya ini kayak kejang-kejang gitu, tapi dalam hati saya udah pikir udah enak. Kotak udah ada uang, kita selamatin dulu. Terus udah, saya bilang, cok udah selesai, jangan terusin. Saya bangunin si itu, yang si tulisan. Bangun. Saya bangunin, akhirnya kita, yuk, selesai, jangan lanjutin. Kita pulang. Nah, kita balik. Setelah balik, kita baru sampai di rumah kita hitung. Nah, setelah hitung, Jam berapa itu bubarnya?
bubar itu jam 4 pagi. Iya. Sate habis. Sate masih ada, Tinggal berapa? kurang lebih masih ada 10 lebih lah, nggak dihitung, dibiarin Tinggal. tinggal. Nah, setelah itu kita total semua ada 40.000 ringgit. Sekitar berapa itu? Nah, kurang lebih ada 1 juta lebih ya. Coba ini uang aja atau uang enggak? Ayo kita belikan dulu. Satu hari kita ingetin dulu, jangan sampai kita uang ini kembali jadi jauh enggak. Gitu. Yang dibagikan dulu. Jangan dibagikan dulu. Uang itu harus dikumpulkan. Terus kita beli ke bakso, kita makan sama-sama. Malamnya dikontrakan. Luar biasa bang, Mang Goblok kalau dia jangan saya ketika makanan. kecil. Satu kong. Ya itu salah satu Siapa resikonya. yang meninggal mati satu? Sugen tadi gagal. Pasti Ada orang. datangin ditanya. Aduh, Didatangin jadi kok gitu. bisa gini? Satenya Saya udah takut, saya tanya. Enggak, cuma dengan kenapa tuh? dan logat yang melakukan. Kamu dengar suara nggak tuh? Terus siapa? Cuk, ini cuk. Tadi tuh saya ke belakang kencing. Ada orang mainan gitu. Kuro aja. Beneran serius Ustaz. Ini apa? Ini aku dengar sate. Ada. Si Joko dia bilang, lah Terus salah satu itu satenya bisa ada di sini ya? Iya. Mau dirapin nggak? Dah, nggak usah lah. Takut. Deh. Akhirnya satunya tuh nggak dirapiin. Karena saya udah takut sendiri, takut duluan. Sebelum saya udah takut. Setelah pagi selesai. Oh, yang kita cari bukan makanan. Jadi yang kita pagi itu tuh buka langsung kotaknya. Masih ada uangnya. Ternyata uangnya masih ada. Wah, masih ada. Ini kali untuk kok ada apa? Jangan sampai gara-gara uang ini kita jadi berantem. Kita adil aja lah, bagi rata gitu. Nah setelah itu kita bagi rata. Dibagi berapa orang? Dibagi orang 5. Per orang dapat 7.000. Sekitar berapa jadinya? Kalau 7.000 itu kurang lebih ada 21 jutaan. Masing-masing 21 juta. Iya. Bahkan kalau di sana 7.000 itu sekitar gaji 4 bulan. Kita dapat gaji 1 bulan itu susah. Apalagi ini di depan saya udah ada gaji uang 7.000. Cuma yang satunya katanya dia sakit ya. Ketika dia mau pembagian dia nggak ada. Setelah dia katanya nggak dikasih uangnya, katanya udah bagian katanya dipegang sama si Joko. Katanya dia tetangganya, itu kenal keluarganya gitu si Joko. Oke, uang itu dengan dia gitu. Ternyata Latono karena sakitnya udah makin parah, akhirnya dibawa pulang sama saya tuh. Kemana? Ke kampung halaman Indonesia. Jadi uang tuh masih harus bagiannya Latono tuh, cuman Latono udah sakitnya udah parah tuh. Sakitnya parah, dia nggak bisa apa-apa gitu. Di sini ada sama keluarganya. Udah pulang aja ke Bondowoso. Udah uang dari 7.000-an, 35.000 masih ada sisa 5.000. Ini 5.000 buat ongkos si Latono. Cuma Latono Patungan gitu. iya nggak usah patungan kan bisa dari uang itu. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang sama pihak orang Malaysia, jadi diantar dapat 2 bulan, itu merasa aneh gitu. Kok selalu mimpi si Latono, kok Latono selalu lagi ke saya. Yang lain enggak, ke teman lain saya belum tanya gitu. Si Latono bagi saya mana
saya mana itu hanya sekedar mimpi. Berarti tadi dikasihkan uang sama Itu uang kemana ini? tadi yang aku lihat. Kan uang si apa dikasih sama si Joko. Joko. Ada. Jokonya kemana? Nanti Joko Si ini. Jokonya Joko. kita udah dapat uang, kita udah misah. Kita udah di pembagian, kita harus misah. Jangan apa? Udah nggak mau di sini lagi. Kita udah misah. Udah berpencar. Jadi nggak kerja di situ lagi. Udah kerja kabur. Jadi gaji masa bodoh tinggalin. Tinggalin gitu. Karena ngapain di situ kita nggak ada kerjaan selama 2 bulan, mandornya nggak ada jadwal apa nggak ada jadwal, dia pulang ke kampung halaman, sedangkan tokonya anak-anakan liburan. Akhirnya kita dapat uang 7.000, kita cari kerjaan lagi, cari kerjaan yang baru. Lalu saya bisa tuh masing-masing. Cuma sama saya tanya sama itu, kamu dimimpi nggak sih pun sama Ratna? Enggak, saya nggak mimpi. Saya nggak pernah mimpi Ratna. Wah, cuma satu ayah ini tuh saya selalu dihantuin. Nah, hatinya kenapa pun saya selalu dihantuin sama nenek. Nah, bener pun bukan hanya kamu aja pun yang dihantuin. Kamu juga ini pun kamu gini nah, kalau saya tuh kiri-kiri terus nggak tahu, cuma saya dipanggil satu Bang. Sana dong. sama saja seperti itu. Akhirnya saya tuh sampai terus kering gara-gara ikutin terus dihantuin. Jadi selama berapa lama dihantui setan gagak? Benar. Hilangnya gimana itu? Nah, silangnya itu saya sama si ibu tuh, kamu dihantuin, saya udah gimana caranya? Ayo, coba kita cari teman-teman yang lain dulu. Apakah nasibnya sama seperti kita? Si Cuki malah lebih parah daripada saya. Dia terus kering, tiba-tiba Cuk, saya nanti udah kenal sama si Cuki tuh, karena dia tuh udah kiri gitu, rambutnya nggak lurus, acak-acakan. Saya kira orang lain. Cuk, ngapain? Nah, Cuk ya, Cuk ini saya Cuk. Nah, setelah dia tahu dengan nama saya, dia baru sadar. Tolong saya, tolong. Cuk, nah, kita sama Cuk. Ayo kita cari Joko. Kita cari Joko. Kita tinggal satu lagi, tinggal cari Joko. Ayo. Ini masih di Malaysia ya. Kita nggak cari Joko. Selama 1 bulan kita keliling wilayah Joko, nggak ketemu. Nah, saya dapat info katanya si Joko ada di Kelantan. Kelantan dekat. Ayo kita ke sana. Dapat di sana, katanya udah pindah ke Negeri 9. Saya ke Negeri 9 lagi cari. Uang itu saya buat jalan-jalan buat cari si Joko. Uang saya sama uang itu. Kalau uang itu katanya uangnya udah hilang. Akhirnya udah cari dan ketemulah si Joko. Nah, ketemu si Joko itu di akhir bulan 10 di 2010, di akhir bulan. Cok, tolong aja Cok, saya nggak mau seperti ini terus Cok. Saya keliling kamu Cok, cari-cari kamu. Nah, ini gimana solusinya Cok? Uang segini apa artinya buat saya daripada saya diambil terus? Tahu, nggak pernah saya buat kenikmatan, nggak pernah beli motor, nggak pernah bisa beli mobil.
saya kirim uang, tapi dia bilang untuk sana udah ngapain? Nggak ada kesenangan sama sekali tuh. Yang penting saya gimana caranya? Tolong teman yang lain harus saja tentu saya nggak mau dihantu-hantuin lagi. Akhirnya udah ini kita, ayo kita buat bakar sate gagak lagi dengan cara dikasih tulisan tidak dijual belikan, kita dimakan sendiri. Bener nggak jadi Cok? Ini bener. Susuk ayo kita cari. Nah akhirnya kita dapat itu ya si Joko mintanya 5, satu orang satu, kan berhubung tinggal 4 orang 4 gagak. Nah kalau awalnya sate, sekarang kita jangan dibikin sate, dibikin bakaran, dibakar aja, jangan ada sate-satean lagi. Itu kita bukan mau jualan sate, kita mau bakar-bakaran. Kita hari itu bakar tuh dikasih tulisan tidak dijual belikan, dan kalau itu kita makan sendiri. Kalau itu kita dimakan sendiri, setelah itu kita makan yang datang itu bukan orang lain seperti yang kemarin lagi, tapi yang datang tuh kayak hantu-hantu Indonesia, pocong gede-gede besar gitu, kayak sini tuh, atau dia tuh kayak buta gitu, ini gede-gede atau gede-gede atau apa tuh, semua bahasa siluman kayak ular, kayak macan, kayak semuanya datang. Ini gimana? Udah, kita jangan pikirin yang aneh-aneh, udah kita terus saja kita makan aja, makan buat sendiri. Data tuh udah apa kayak keliling tuh mau tutup semua gitu. Ada yang mereka harapkan mungkin kita jalan dan kita jualan lagi, nah kita cuma ditonton sama mereka gitu dari atas tuh. Makanya kalau ke bulan Cina kan gitu, wah anginnya sebelum itu takut gitu. Terus saya baca terus selawat ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu tidak mau dekat, hanya sekedar jadi penonton gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah setelah selesai kita selama 3 hari merasa ada ketenangan, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Akhirnya kita kembali lagi. Nah karena waktu itu udah badan udah sehat lagi, udah doyan makan lagi, udah apa lagi, udah ada gangguan, udah gangguan. Jadi nggak ada teror lagi. Nggak ada. Cara ngilanginnya gara-gara makan sate. Iya, dikasih tulisan tidak dijual belikan. Kalau ritual itu kerja lagi seperti biasa. Tenangan liga itu nggak ada, udah efek-efek apa sih? Teror nggak ada, cuma masih ada satu aja, si Ratono. Dia udah hilang, dia selalu minta bagiannya. sampai sekarang. Setelah saya ke Indonesia udah enggak, tapi ketika masih di Malaysia masih. Ya meninggal ya. Iya. Nah tahun itu kan si Joko uangnya ya masih habis buat kena dia, Sampai saya Joko. habis sama Joko buat bayar hutang. Joko. Setelah itu si Joko cerita katanya itu udah tinggal setelah kejadian dia 1 bulan lalu tuh tidak punya ngabarin dia meninggal. Hari itu saya kirim uang 500.000 buat dibantu buat tahlilan. Cok, kenapa 500.000? Bagiannya Ratono itu mana itu? Mana apa yang 500-nya itu? Oh habis Cok, tahu gak Cok? Ratono ketemu sama saya dibilang terus sama Ratono Cok. Saya bisa ketemu sama kamu Cok sekarang. Tahu gak betapa sedihnya
itu saya tuh mau cari-cari tahu kemana itu ke Penanggapono. Saya punya kontaknya, kami tahu cerita itu. Sekarang ternyata udah tahu, saya udah tahu kalau itu udah nggak ada di Indonesia. Nah, jadi ada pesan nggak untuk penonton yang melakukan mau menjadi seragam ini? Ya buat pemirsa kalau mencekam, buat penonton, sesulit apapun, sejelek-jelek apapun keadaan kalian, tolonglah jangan sekali-kali mau mencoba-coba buat bikin sate gagak. Jangan. Karena kalau sate gagak itu harus punya mental yang kuat, harus punya tekad yang kuat. Kalau nggak kuat, takutnya kalau saya bisa terselamatkan. Teman saya yang di kampung di Bondowoso nggak bisa diselamatkan. Gimana kalau gila, stres, dihalusinasi itu? Tolong cukup ini aja sebagai pelajaran buat saya dan keempat teman-teman saya. Buat pemirsa yang penting kalau sate gagak tidak ada tumbang, tapi jangan sekali-kali dicoba. Tetap aja ada korban kan? Ada korban gitu. Meski bukan langsung tapi teman yang kena kan? Iya, sekalipun dia tidak minta tumbal, itu minta tumbal untuk kekayaan, pesugihan, tapi itu Mental yang kena. mental yang kena. Oke, baik. Nah, sobat mencekam, ternyata semua pesugihan itu ada resikonya ya. Meskipun dibilang tidak ada tumbal, tetap ada saja ya Itu saja. korban yang berjatuhan. Terima kasih Mas Eing. Akhirnya kita akhiri kisah ini sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sobat mencekam, selamat malam. Mengenai diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton YouTube saya.